warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma faqihna fid dini wa 'allimna ta'wil, Allahumma 'allimna hikmah, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ja'alna wa auladana min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khasatuk ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi saya cek ya, insyaallah suara saya jelas ya. Jelas Ustaz. Halo? Ya, baik. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita bersyukur di hari ini menjelang 10 hari lagi di bulan Ramadan bisa pertemuan dengan media Zoom dalam rangka Tarhib Ramadan edisi yang ketiga ya, yaitu tema kita tetap dari awal adalah mempersiapkan bacaan sebelum Ramadan. Jadi bagaimana persiapan bacaan kita, karena kita berharap dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun bacaan kita semakin meningkat, mengalami kenaikan kualitas dalam baca Al-Quran, sehingga ya dengan pertemuan singkat ini kami hanya berikhtiar bagaimana agar kita ini mudah dulu lah membaca Al-Quran, paling enggak kita coba melakukan pendekatan, karena sebenarnya hakikatnya tahsin itu tidak cukup ketika kita pertemuan sekali atau 2 kali. Bahkan para ulama dulu ada yang sampai 20 tahun dalam belajar Al-Quran, dalam belajar qiraat, ya, dalam mengambil sanad harus betul-betul ada mujahadah yang begitu kuat. Nah, namun kali ini ya kita hanya berikhtiar ya, mudah-mudahan ini jadi stimulus bagi Bapak Ibu sekalian untuk belajar Al-Quran, bahwasanya Al-Quran itu sudah Allah mudahkan. Allah itu memudahkan Al-Quran sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Ya, Allah sudah memudahkan Al-Quran, maka kita ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala, mana di antara hambaku yang mau belajar. Nah, maka dari itu ya, Ramadan itu adalah satu momen di mana Ramadan adalah syahrul Quran. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Jadi kita berharap di bulan Ramadan ini, di tahun ini kita bisa meningkatkan kualitas bacaan kita. Maka kami ambil cara yang sederhana ya, terutama Bapak Ibu wali santri Rumah Tahfidz Al-Aufi yang anaknya sudah memiliki mushaf atau Quran Rasul Utsmani, atau bagi yang bukan wali santri yang punya Quran atau mushaf cetakan Madinah ya, biasanya yang kalau orang biasa haji atau umroh biasanya punya mushaf jenis itu ya, jenis seperti ini. Biasanya kalau orang haji atau umroh biasanya dapat Quran seperti ini ya, biasanya disebut Quran Madinah ya. Nah, kadang kita ini dengan Quran seperti ini, dengan Quran ya cetakan Madinah atau cetakan Timur Tengah, mungkin kadang mengalami ini ya, ada sesuatu kok beda. Ini kok tidak ada harokatnya gitu ya. Kenapa lafzul jalalah Allah itu harokatnya kok tetap fathahnya miring, tidak lurus ke atas seperti Quran cetakan atau standar Kemenak. Nah, sebenarnya dalam Quran ini yang biasa kita gunakan, yang baik cetakan Indonesia itu memang ada perbedaan dengan yang cetakan dari luar negeri seperti dari Mushaf Madinah ya, atau Mushaf Rasul Utsmani yang diterbitkan beberapa negara, ada juga dari
Saya lihat beberapa penerbit itu ada yang dari Beirut ya, ada yang Syria, dan juga Mesir kalau juga ada yang Rasmil Utsmani ada labelnya begitu, dan begitu juga Indonesia juga sudah ada yang menerbitkan Mushaf Rasul Utsmani, yaitu menerbit Al-Quddus ya, menerbit Quddus pesantren yang Yanbu'ul Quran seperti ini. Ini yang nah ini ada tulisannya Birrasmil Utsmani. Nah, ini pakai bahasa Arab ini ya. Birrasmil Utsmani. Nah, ini seperti ini tulisannya. Kebalik apa enggak ya? Dia kebalik gitu ya. Mudah-mudahan di sana nggak kebalik ya. Jadi di Birrasmil Utsmani ada labelnya seperti ini. Dan juga kalau yang di Al-Awfi itu ya kita menggunakan seperti ini. Saya juga di Baitul Quran juga menggunakan seperti ini juga. Cuma memang ada yang edisi berwarna, ada yang edisi polos gitu ya. Terbalik ya. Sebentar, saya nggak bisa balik ininya, kameranya masalahnya. Tidak terbalik Ustadz, jelas. Hah? Oh jelas ya. Nah, ini ada labelnya begini, Birrasmil Utsmani. Ya. Makanya kenapa Quran yang cetakan Kudus ini ada tulisannya di depan, ada tulisannya sini ya. Mana ya? Ada tulisannya untuk kalangan sendiri. Bentar. Itu nah, di halaman depan itu ada tulisannya untuk kalangan sendiri. Kenapa? Gitu. Karena memang izin cetaknya tidak boleh. Dia nggak dapat izin cetak resmi di Kemenak, karena Kemenak sudah punya standar sendiri, sehingga yang cetakan Kudus ini sengaja ditulis seperti itu karena memang utamanya digunakan internal, tapi kemudian juga terjual keluar. Termasuk kami di Al-Zahro, ya saya di Al-Zahro juga beli di sana, juga di Al-Awfi juga kita menggunakan Rasul Utsmani juga. Yang lebih enak lagi kalau yang Rasul Utsmani yang cetakan Kudus itu, yang Yanbu'ul Quran, dari Yanbu'ul Quran ini yang berwarna, karena apa ya, nanti ada tajwid-tajwid aplikatif di dalamnya. Ini juga sudah ada, cuma yang berwarna jauh lebih mudah karena dengan panduan warna, insya Allah juga kita akan terbantu ini maksudnya apa. Nah, begitu juga kita menggunakan Quran ini sama. Ini juga Mushaf Madinah, ya. Mushaf Madinah kurang lebih hampir sama dengan ini, ya, sama, ya. Birrasmil Utsmani juga. Karena juga ada versi Rasul Utsmani yang Timur Tengah selain Mushaf yang dari Madinah, ya. Jadi yang ada cetakan Madinah, ada yang cetakan Kuwait, ada yang cetakan di Al-Zahro itu ada yang dari Kuwait, ya. Ada juga yang dari Mesir. Nah, semuanya adalah Birrasmil Utsmani, cara penulisannya yang kemudian secara periwayatan yang saya beberapa membaca Quran ini di halaman terakhir itu disebutkan riwayat kepenulisan Quran ini. Walaupun di Indonesia pun Lajnah Pentashih Quran yang standar Kemenak itu juga sama-sama juga mengatakan ini juga Rasul Utsmani. Ya, adapun kenapa kita menggunakan yang Madinah atau yang kalau yang Indonesia yang versi Kudus ini ya, cetakan Kudus ini, karena saya ini ya dari si periwayatan disebutkan secara ini juga gitu ya, kita ngambil terkait dengan itu pertama. Itu kedua, untuk nanti kita level ke internasional ya, ibaratnya kita keluar negeri lah begitu gampangnya, kita keluar negeri ke Malaysia aja gitu ya, kita khawatirkan Quran cetakan Indonesia itu tidak ada di sana ya. Kalau kita ke Malaysia misalnya, yang kita khawatirkan kita nggak mendapati Quran cetakan versi Kemenak kita ini beredar di sana. Maka kalau kita menggunakan Rasul Utsmani ini dimanapun kita berada ya, di negara sana, di luar negeri sana, insya Allah kita tetap bisa menggunakan, bisa beradaptasi dengan Quran yang ada.
Jadi mungkin yang pernah umroh, pernah haji gitu ya, karena yang ada ya seperti ini gitu ya, yang pertama seperti ini kalau di Madinah ya, di Mekah ada yang seperti ini. Nah, inilah yang coba kita ajarkan. Kenapa? Jadi sebenarnya ada kemudahan-kemudahan, ada metodologi cara bacanya yang sebenarnya itu akan memudahkan kita ketika kita memahami tanda-tanda bacanya sebenarnya. Ya, saya ingin menjelaskan garis besar tajwid ya. Jadi saya ketika masih kuliah di Libya itu, saya masih ingat dosen saya Al-Quran, Dr. Abdul Asyifti, beliau hanya meringkas ilmu tajwid itu hanya dibagi menjadi dua, kata beliau. Dua itu apa? Tajwid itu hanya dua, kata beliau. Pertama adalah al-mad. Al-mad itu adalah panjang, bacaan panjang. Yang kedua adalah al-ghunnah, bacaan mendengung. Jadi beliau itu mendefinisikan gampangan ilmu tajwid itu loro lah begitu. Satu, al-mad panjang, yang kedua adalah gunnah, yaitu mendengung. Makanya inti tajwid itu kan adalah kita membaca Al-Quran dengan memenuhi setiap huruf haknya. Nah, secara garis besar, hak-haknya huruf itu kan kalau enggak panjang berarti pendek. Mat itu artinya panjang. Ya. Jadi setiap huruf itu mungkin bacanya panjang, mungkin juga bacanya pendek kan gitu. Intinya kan begitu. Kalau enggak panjang, pendek. Kemudian yang kedua adalah al-ghunnah. Ghunnah itu mendengung. Huruf itu bisa dibaca mendengung. Kalau enggak mendengung berarti dia apa? Idhar, jelas. Udah itu aja kata beliau. Nah, makanya dari dua hal ini kemudian cabangnya gitu ya. Panjangnya itu ada pendek jelas satu kan begitu. Kalau satu ketukan kan begitu. Kalau panjang berarti ada yang panjang 2 harokat, 4 harokat, 5 harokat, 6 harokat kan begitu pembagiannya. Kemudian mendengung itu juga sama. Ada yang kebalikannya adalah idhar, dibaca jelas kan gitu. Nah, dari dua ini intinya Al-Qur'an kan cuma di situ. Garis besarnya itulah gitu ya. Setiap huruf itu bisa panjang, bisa pendek lah intinya kan gitu. Juga setiap huruf itu kemungkinan mendengung atau kemungkinan idhar. Maka dengan memahami tanda-tanda baca dalam Mushaf Rasul Usmani ini, kita akan secara mudah belajar membaca Al-Quran sesuai dengan tajwidnya. Kenapa? Kita tidak perlu lagi mengingat rumus. Biasanya kan gini, nun sukun atau tanwin ketemu huruf halq itu dibaca idhar kan gitu. Nah, di penulisan Quran Rasul Usmani di Quran penulisan Rasul Usmani yang dari luar negeri itu dengan Rasul Usmani yang standar Kemenak, ya yang standar Kemenak itu bukan berarti yang standar Kemenak bukan Rasul Usmani ya, bukan ya. Tetap itu Rasul Usmani, cuma mungkin periwayatannya yang jalurnya mana itu juga sudah ada yang mentahkiknya. Cuma kita kenapa menggunakan yang luar negeri ya, yang biasa yang standar internasional itu kenapa? Itu tujuannya tadi saya sampaikan di awal. Ya, agar kalau kita keluar negeri kita nggak sulit lagi beradaptasi dengan Quran-Quran yang ada di luar negeri. Karena Quran Indonesia dikhawatirkan tidak ada di sana. Nah, sisi lain tadi, Quran Rasul Usmani ini sudah mengandung teori-teori tajwid yang sudah diterapkan dalam bentuk tulisan. Contoh, ya garis besarnya dua kan. Tadi saya sampaikan garis besarnya tajwid itu kan hanya dua. Al-mad panjang, al-ghunnah mendengung. Nah, dan kebalikan keduanya saja. Mad panjang berarti kebalikannya pendek. Gunnah mendengung berarti kebalikannya idhar atau bacaan jelas. Nah, Ustaz Rani, mohon bisa dibuka tolong di slide share yang tanda baca dalam Mushaf Rasul Usmani, coba buat dibuka. Nah, ini bisa dibesarkan, Us? Baik. Nah, coba dilihat. Nah, inilah bisa kita lihat ya. Jadi ada tanda waqaf, tanda baca. Ya, di sini untuk tanda waqaf itu dan tanda baca ini hampir sama lah begitu ya.
Jadi kayak mim itu harus berhenti, qaf lam waqaf aula, berhenti lebih baik kan gitu. Bisa kemudian jim artinya jaiz, boleh waqaf, boleh wasal. Shad lam al waslu aula, kalau ada tanda shad lam berarti memang lebih baik eh, lebih baik disambung kan gitu. Lam alif itu la taqif, artinya jangan berhenti ya. Kemudian qaf ya, sebagian ulama ada yang mengatakan membaca dengan waqaf. Titik tiga, jadi lebih baik wakaf di salah satunya. Ya, walaupun boleh langsung bablas juga boleh. Kemudian sin saktah berhenti sejenak. Nah, kita lihat coba Ustazah dinaikkan lagi. Nah, ini. Oh, terus lagi. Naik lagi. Terus sedikit lagi. Baik. Oh, ya, sampai sini. Menunjukkan tanda sukun. Perhatikan. Di sini ada nun sukun dan mim sukun. Ya, coba lihat. Nah, nun sukun atau mim yang ada sukunnya, non yang ada sukunnya, ya kalau ditulis dengan ada penulisan nun ada sukunnya dan mim ada sukunnya, itu berarti nun atau mim sukun yang dibaca idhar atau dibaca jelas. Ya, ini tanda sukunnya begitu, kayak huruf C begitu ya. Itu standar semuanya di ini. Nah ini sekarang, nah ini. Nah baik. Kemudian di bawahnya ada nun dan mim yang tidak ada harokatnya. Nah, ini menunjukkan nun atau mim yang tidak dibaca idhar. Ya, jadi mim nun sukun tanpa harokat berarti bisa dibaca idgham atau ikhfa. Ya, berarti dalam Quran Rasul Utsmani ini, Mushaf Rasul Utsmani atau Mushaf Madinah, kalau tidak ada sukunnya, ini yang paling fundamental, yang paling dasar sekali. Jadi jangan sampai ada kesan, Quran nggak ada harokatnya ini, jangan-jangan salah nulis gitu, salah cetak. Bukan salah cetak, memang ada tujuannya untuk membedakan nun ini dibaca idhar atau tidak, gitu. Makanya pilihannya dua, bisa idgham, bisa ikhfa. Ya, bisa idgham, bisa ikhfa kalau tidak ada sukunnya. Dapat itu dipotong aja, klik, nanti di ini ya. Nah, berikutnya adalah nun yang tidak ada sukunnya. Nun yang tidak ada sukunnya, ya, tapi ada mimnya. Jadi nun sukun yang dibaca iklab, nun sukun yang dibaca menjadi mim. Nah itu, nah dikasih kotak biru itu sama sana. Itu dibaca iklab. Tuh. Nah berikutnya di bawahnya ada tanwin. Ya, ada tanwin fathah tain. Nah, ada fathah tain. Nah itu ada fathah tain, ada kasrah tain yang ditulis secara sejajar, simetris. Ya, itu menunjukkan tanwin yang dibaca idhar, dibaca jelas, an, in, un, nah begitu ya, idhar itu begitu, jelas. Kemudian di bawahnya, tanwinnya itu agak berbeda, ya, yang warna merah itu kan eh, tidak simetris seperti yang di atas. Ya. Jadi kenapa ini harokah fathataina kok berbeda ya dengan sebelumnya? Berarti ini memang tidak dibaca idhar, berarti bisa dibaca idgham, bisa dibaca ikhfa. Ya, bisa dibaca idgham, bisa dibaca apa? Ikhfa. Ya. Jadi tanwin yang garisnya fathah tainnya itu garisnya tidak sejajar. Ya. Dan kalau dhammah tainnya itu seperti angka 99. Ya. Itu adalah tanwin yang dibaca idgham. Idgham itu masuk ataupun ikhfa yang dibaca sembunyi. Nah, di bawahnya bisa dilihat fathah dan mim. Kasrah dan mim, dhammah dan mim itu menunjukkan tanwin yang dibaca ikhlas. Jadi kalau ada seperti itu, ya tanwin seperti itu adalah tanwin yang dibaca ikhlas. Jadi langsung, ya. Kemudian
Sementara itu dulu, coba ini yang paling dasar ya, sekarang yang paling dasar. Kemudian kalau di Mushaf Rasul Utsmani yang cetakan ini ya, Kudus ini, kalau yang dari Kudus, itu ada harokat yang dikotakin ya, dikasih kotak, itu tujuannya adalah menunjukkan harokat hamzah wasal yang dibaca ketika ada permulaan. Namun kalau dia dimulai, dia tetap dibaca fathah. Jika wakaf dan khaira al-wasiyatu. Nah, tapi kalau dibaca wasal, khairanil wasal. Kayak lengkungan begitu. Di bawahnya pas, di bawahnya lagi. Yang ini, sudah yang ditulis kecil menunjukkan dibaca panjang atau menunjukkan huruf mat yang dibuang. Oh, stop tengah-tengah itu. Yani dzalika haulahu. Nah ini. Nah itu ya betul. Nah, tolong dikotakin itu. Coba kayak tadi di split. Coba di crop. Yang ditulis kecil menunjukkan dibaca panjang atau menunjukkan huruf mat yang dibuang. Ya. Jadi kalau kita melihat kayak tanda begitu, makanya penulisannya kenapa Ustaz kok ini tidak ada harokat yang digaris ke atas, fathah ke atas tidak ada, ataupun dhammah yang dibalik ya dalam Rasul Utsmani tidak ada, juga tidak ada kasrah yang ditulis lurus ke bawah, semuanya miring. Nah, cuma ada penambahan tanda baca dimaksudkan adalah itu tanda panjang dua harokat. Dzalikal kitabu la raiba fihi haulahu. Misalnya itu haknya dibaca dua harokat karena di sini ada waw kecil di bawah hak. Kemudian bihi dibaca dua harokat karena di situ setelah kasrah ada tanda seperti kayak apa itu? Ya segitiga atau apa itu? Ya lancip begitu ya. Nah, kemudian jika di atas shad ada sin menunjukkan shad dibaca sin. Tapi kalau sinnya di bawah maka dibaca shad. Ya, yang di atas mana yang di atas mana itulah yang dibaca. Jadi gampangannya begitu. Mana yang di atas? Ya, berarti itu yang dibaca. Di atas itu yang di atas sin berarti dibaca sin. Yang di bawah itu adalah shad, ya, atasnya shad berarti yang dibaca adalah huruf shad. Bimusaitir, ya, karena sinnya di bawah maka yang dibaca adalah shad, tapi yang di atas bastoh dibaca sin karena sinnya berada di atas dan shadnya di bawah. Jadi intinya kalau ada tanda sin atau tanda sin di atas berarti dia dibaca sin, kalau sinnya di bawah maka dibaca shad. Itu hanya dua huruf itu, sin shad itu aja. Kalau sinnya di atas dibaca sin, kalau sinnya dilihat huruf apa yang berada di atas. Ya, kalau yang di atas sin berarti dibaca sin, kalau yang di atas shad berarti dibaca shad. Ya, tetap dibaca shad. Nah, ini tanda-tanda penting. Ya, intinya adalah ini nih. Yang paling ciri khas dalam Mushaf Rasul Utsmani itu adalah di tanwinnya. Ya, tanwin tadi. Jadi fathah tain, kasrah tain, ya, coba ke atas Ustazah. Nah, ini. Jadi coba di crop antara nun sampai ini, nun sukun, coba naik lagi. Naik lagi situnya. Nah, stop, turun lagi. Nah, dari nun sukun ini, nun dan mim sukun sampai sini nih. Ini yang paling kelihatan. Kalau kita bisa menguasai ini, maka insya Allah bacaan kita akan lebih mudah mengingat daripada kita harus mengingat ini ketemu ikhfa atau ini ketemu huruf idhar kan gitu. Ya, jadi kalau kita kadang-kadang harus mengingat huruf ikhfa yang 15 abgi hajj bukan apa namanya huruf ikhfa ya
Huruf ikhfa ini, huruf ikhfa itu ada 15 itu kan, kalau kita harus mengingat-ingat semuanya, maka kita akan kesulitan. Makanya cukup dengan mengingat tanda baca. Pokoknya nun, ya nun sukun, coba dikrop setelah dari nun sukun sampai yang contoh mim ini, menunjukkan tanwin yang dibaca iklab. Coba dikotakin begitu. Sudah, turun lagi, naik lagi, naik. Sampai fathah mim. Fathah yang ada mim yang menunjukkan tanwin yang dibaca iklab. Nah, ini saja kalau kita menguasai tanda ini, maka insya Allah ya hampir mungkin separuh bacaan di dalam Al-Quran Rasulullah itu bisa kita kuasai. Intinya itu, coba ingat antara nun yang ada sukunnya dengan nun yang tidak ada sukunnya. Nun sukun yang ada sukunnya, mim yang tidak ada sukunnya. Ya, nun yang ada sukunnya dengan nun yang tidak ada sukunnya. Kalau ada sukun berarti pokoknya dibaca idhar jelas an. Mim juga ada sukunnya berarti dibaca jelas am gitu. Kemudian fathah tain yang sejajar dibaca an, yang tidak sejajar bisa idgham ataupun dibaca idgham atau ikhfa. Coba kita berlatih di surat Al-Falaq ya, Al-Falaq atau Al-Ikhlas kemarin. Coba dibuka Ustazah lembaran Qur'annya, lembaran mushafnya. Kita sambil membaca ya, saya bacakan ya. Sambil dilihat di situ tanda bacanya. Jadi kita membaca surat Al-Ikhlas ya. Di situ coba nanti dilihat ada mim sukun yang dibaca idhar, ada nun sukun yang tidak dibaca idhar, ya. Ada fathah tain yang dibaca idhar, ya. Penulisannya seperti itu. Semuanya bisa menyalakan mic-nya, nggak apa-apa. Sambil ikuti saya. Hari ini suratnya Al-Falaq, Ustaz. Oh, saya Al-Falaq. Baik, kita ke Al-Falaq ya. Baik, kita ke Al-Falaq. Naik, stop. Di Al-Falaq sekalian ya, kita praktek ya. Oke. Langsung bisa dibuka Qur'annya. Monggo Bapak Ibu bisa dibuka mushafnya. Nah, di sini ada nun yang tidak dibaca izhar dengan penulisan tidak ditulis sukunnya. Ya, coba ikuti nanti saya cara membacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Di pekan sebelumnya saya sudah ajarkan kalau tasydid pokoknya ditekan. Bismillahirrahmanirrahim ditekan ya. Tasydid tekan. Saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi Ibu, Bapak Ibu yang sudah memiliki Quran Rasul Musmani atau Quran Madinah bisa langsung dibuka atau bisa melihat di layar screen juga boleh. Ya, kalau yang di layar screen ini Rasul Musmani cetakan Kudus yang sudah berwarna. Ada warna itu mengandung tajwid ya, lebih kuat lagi. Tapi yang warna hitam pun juga sebenarnya lebih sama. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, perhatikan waw ataupun ya yang untuk memanjangkan itu juga tidak diberi sukun sebagaimana alif untuk memanjangkan
itu juga tidak diberi sukun. Ya, jadi wawu atau dia yang untuk memanjangkan itu tidak diberi sukun. Ya, untuk membedakan nanti wawu yang sebelumnya fathah atau wawu sukun ya yang sebelumnya fathah atau wawu sukun yang sebelumnya mungkin kasrah kan gitu. Jadi tidak diberi tanda sukun karena itu tanda baca untuk panjang. Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi Qul a'udzu birabbil falaq. Cara bacanya nanti tidak usah menunggu temannya ya. Nah, jadi kadang-kadang kita kebawa temanku kok belum nyambung. Udah baca sebagaimana saya membaca saja karena ketersambungan sinyal suara itu kadang-kadang cepat atau tidaknya tergantung sinyalnya ya. Respon. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Nah, itu kan nunnya tidak ada sukun, tidak ada sukunnya. Iya. Jadi itu bukan salah nulis, bukan salah cetak. Nanti bilangnya ini Quran Madinah salah cetak, tidak ada sukunnya. Karena memang itu sengaja tidak ditulis begitu untuk membedakan nanti dengan Quran apa yang nun yang dibaca izhar. Min syarri ma khalaq. Ya, ikhwa itu kan mendengung ya, mendengungnya juga ditahan 2 harokat ya. Min syarri ma khalaq. 1, 2, 3. Min syarri ma khalaq. Nah, ketika kita mendengung itu posisinya langsung di huruf shin ya karena ketemu huruf shin ya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ya. Coba di situ ada nun juga sama seperti tadi. Nah, kemudian di itu ada kasroh kaid yang dibaca idhar ditulis secara simetris. Ghasiqin ya. Berikutnya kita ke ayat berikutnya. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Min syarri naffatsati fil 'uqad. Ini kan Quran kita yang Rasul Utsman yang cetakan Madinah, yang cetakan yang sedang panjenengan baca ini cetakan Kudus itu sudah ada maksudnya kenapa diwarnai merah gitu kan, kenapa diwarnai biru kan gitu. Nah, itu yang diwarnai biru itu seperti tidak dibaca. Ya, tidak dibaca langsung berarti apa? Masuk ke huruf nun. Syarrin naffatsati fi. Nah, fi itu ya-nya juga diwarnai biru. Alifnya yang al-uqad itu juga diwarnai biru. Sehingga seakan-akan fi langsung ke lam. Fil 'uqad wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Berarti kan warna merah berarti juga selain ini tadi memang cara baca begitu. Warna merah maksudnya kalau di Quran yang cetakan ini memang untuk ditahan. Coba 1, 2, 3. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. 1, 2, 3. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Yang terakhir wa min syarri hasidin idza hasad. 1, 2, 3. Wa min syarri hasidin idza hasad. Idza seperti ini ya, terutama di tasydid ya memang ya memang kalau tahsin itu idealnya ya harus
dengan kelompok sedikit, kecil dan intensif ya. Saya cuma hari ini semampu saya hanya mengenalkan saja bagaimana Rasul Utsmani itu sebenarnya sangat membantu kita dalam mengaplikasikan tajwid dalam bacaan kita. Iya. Jadi, tajwid itu adalah kita membaca Al-Quran, memberikan setiap huruf itu haknya. Ya, kita memberikan setiap huruf itu apa? Haknya. Jadi sekali lagi, kita memberikan setiap huruf itu haknya. Haknya apa? Nah, huruf itu haknya bisa dibaca panjang, mungkin selain panjang dia harus baca gunna, atau mungkin haknya apa lagi. Nah, itu tinggal kita berikan. Jadi kita membaca Al-Quran dengan tajwid itu adalah memberikan setiap huruf haknya tanpa ditambahi dan tanpa dikurangi. Nah, ukurannya bagaimana? Ya memang idealnya adalah ditalakikan, dibacakan, atau ditalkinkan. Seorang guru yang sudah bersanad mentalkinkan bacaannya kepada muridnya dan muridnya mengikuti. Kemudian muridnya mengikuti, mentalakikan berikutnya bacaannya kepada gurunya. Nah, ketika sudah bacaan ditalakikan, yang harapannya adalah ketika dia mentalakikan bacaannya kepada guru yang sudah bersanad yang nyampe ke Rasulullah, maka insya Allah bacaannya ketika sudah dikasih ijazah begitu ya, ijazah sanad, berarti memang ijazahnya, berarti dia memang bacanya adalah nyambung kepada Rasulullah SAW. Karena memang baca Al-Quran ini kita diperintahkan oleh Rasulullah, Iqra'ul Qur'an kama unzil. Bacalah Al-Quran sebagaimana Al-Quran itu diturunkan. Ya, ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad ke dalam hatinya, dibacakan kepada para sahabat, sahabat mengikuti sampai kemudian sahabat misalnya disetujui oleh Rasulullah bacaannya, kemudian para sahabat membacakan kepada para tabi'in dan terus sampai ke kita. Ya, kalau hari ini mungkin yang paling dekat sanad itu dari sampai ke Rasulullah antara 27 sampai 28. Ya, Syekh Aiman Rusdi yang biasa kita perdengarkan suaranya itu beliau sanad ke-27 dari Rasulullah, dan beliau pun hari ini sudah tidak lagi menerima pengambilan sanad langsung dengan beliau, seluruhnya suruh mengambil dari murid-murid beliau. Di antara murid beliau itu adalah Syekh Abdullah Basfar, ya. Itu juga murid daripada Syekh Aiman Rusdi Suwaid. Nah, kalaupun yang hari ini sampai bisa 28, 29 itu sudah sangat dekat kepada mungkin sanad yang dekat sekali dengan Rasulullah SAW. Ya. Nah, jadi ini mungkin sedikit informasi saja begitu ya. Ya paling enggak saya hanya berusaha bagaimana dalam pertemuan yang singkat ini, saya cuma berharap beginilah. Kita ini punya banyak fasilitas, tapi yang kita khawatirkan kita belum bisa memaksimalkan. Padahal ketika kita tahu tata cara bacanya, insya Allah kita sangat terbantu. Dulu-dulu kita sudah belajar ilmu tajwid secara teori. Tajwid itu teorinya begini, nun sukun atau tanwin ketemu huruf halq maka dibaca idhar, ketemu huruf iqlab dibaca iqlab, kan gitu. Nah, itu kan kita harus menghafal rumusnya. Tapi ketika kita menggunakan Rasul Utsmani, cukup kita mengingat tanda baca tadi. Intinya di nun sukun, nun ada sukunnya dan nun tidak ada sukunnya. Itu adalah untuk membedakan kita itu baca idhar jelas atau bukan, itu dari nun itu ada sukunnya atau tidak, ya. Kemudian panjang juga begitu, ya. Syukur kalau panjenengan punya rezeki, ya, mau mengupgrade Qur'annya, di Al-Aufi juga sudah ada Quran Rasul Utsmani yang berwarna. Justru itu insya Allah akan lebih mudah untuk menggunakannya. Diharapkan dari hari ke hari kita berharap bacaan kita semakin baik, ya. Kemudian kalau panjenengan mau telaten di rumah itu mendengarkan murotal atau tilawah, terutama talakinya Syekh Aiman Rusdi, ya. Beliau ada tutorial untuk latihan itu di juz 30. Itu panjenengan bisa download ya, banyak videonya Syekh Aiman Rusdi Suwaid, ya. Bacaannya pelan dengan bacaan tahqiq, ada bacaan beliau dan muridnya mengikuti,
insya Allah sangat membantu dalam membaca Al-Quran. Tinggal nanti kita sambil kita melihat di mushafnya, oh ternyata bacanya begini, ternyata Syekh mengajarkan begitu. Ya, insya Allah sangat terbantu. Saya beberapa kali treatment beberapa orang dengan, bahkan dulu saya pernah dengan kelompok besar sampai 20-an itu, saya treatment pakai Quran Rasul Musmani yang berwarna ini, yang cetakan kudus ini, dan saya indikan ya, saya padukan dengan videonya Talaki Syekh Aiman Rusdi ya, hanya beberapa surat. Kita mungkin 4 kali pertemuan itu sudah mengalami perubahan yang signifikan dalam baca Al-Quran. Ya. Mungkin nanti secara mandiri insya Allah juga bisa. Baik, saya berikan waktu karena masih ada waktu sejenak kalau ada yang mau bertanya atau membacakan tulisannya, membacakan apa tadi bacaan Al-Qur'annya, silahkan. Monggo. Saya kira cukup demikian. Kalau nggak ada yang mau tanya, ya. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Terima kasih atas kesabarannya dengan media hari ini. Saya mohon maaf sekali karena saya juga tidak sedang berada di Magetan karena harus hadir di keluarga ya, ada agenda, tapi mudah-mudahan nanti di event-event Ramadan kita bisa bertemu, bisa istifadah, berbagi ilmu lagi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma 'allimna al-hikmah, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya saya berikan kepada host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustadz atas ilmunya. Semoga Allah mudahkan kita dalam belajar Al-Quran. Jika masih ada pertanyaan, silakan. Tidak ada. Insya Allah kita masih ada satu sesi kajian lagi untuk minggu depan, sesi terakhir. Kita akan mengupas tips bagaimana cara bisa khatam dalam bulan Ramadan ya, dan bisa mendapatkan amal terbaik di bulan Ramadan. Jika tidak ada, saya tutup. Mari kita tutup dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mohon maaf jika ada kekurangan tadi dan ada kendala teknis. Semoga nanti ke depan lebih baik lagi. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Ustadz. Sami-sami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.